Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan pada sampai saat ini dan memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya dan alhamdulillah kita masih ditakdirkan untuk bisa bertemu di halaqah kita, halaqah rutin Jumat malam Sabtu yaitu di sesi materi dan insya Allah besok disambung dengan sesi lagi di Sabtu malam Ahad. Setelah libur Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan nanti kemarin yang telah dilaksanakan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan atau minimal kita tidak terlalu jauh melakukan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabiin, tabiut tabiin dan umatnya hingga akhir zaman dan kita berharap beliau memberikan syafaatnya nanti di yaumil akhir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak terlalu malam, selanjutnya nasrakan kepada Ustadz Rudini. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'dah. Alhamdulillah. Segala nikmat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga alhamdulillah di malam hari ini masih kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama lagi ya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Sahabatku yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum. Semoga senantiasa Allah terima amal kita di bulan suci Ramadan. Ya, Allah jadikan amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ya sedikit ingin Anda sampaikan kepada saya pribadi untuk kita semua, yaitu Ramadan adalah latihan untuk bulan berikut-berikutnya. Ya, latihan kita untuk bulan yang berikut-berikutnya. Di sebulan berpuasa itu adalah latihan kita berpuasa berikutnya. Baca Al-Quran dulu juga untuk berikutnya. Tarawih juga untuk berikutnya. Tarawih itu kan tahajud yang dimajukan. Kita tahan 23 rakaat, tahan 11 rakaat, bahkan satu malam satu juz. Nah itu latihan untuk kita bisa nantinya setelah bulan suci Ramadan berlatih ya walaupun hanya 2 rakaat, 3 rakaat mungkin, 4 rakaat mungkin, 5 rakaat mungkin. Ya mudah-mudahan senantiasa kita istiqamah di jalan yang hak. Allah marzuqnal istiqamah. Sahabatku yang baik yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan di bulan Syawal ini masih terasa bulan suci Ramadan. Ya, karena di tempat saya di sini di Lombok, khususnya di NTB di Lombok, di Mataram gitu ya. Mau bulan suci Ramadan, mau tidak bulan suci Ramadan, tetap ada orang tadarusan di masjid itu. Di
kerasa Ramadan berikut-berikutnya. Karena beberapa masjid di sini masih ngaji sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam, sampai jam 9 malam. Jadi pada Isya itu ngaji gitu, tadarusan. Itu setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadan saja, setiap malam. Jadi alhamdulillah, apalagi Syawal ya. Saya ucapkan lagi kepada semuanya, bila ada salah kata ketika belajar, maka saya minta maaf setulus-tulusnya. Dan mudah-mudahan insyaallah ya, apa yang dipelajari membawa keberkahan untuk kita semua, Masya Allah. Dan kemarin ya kami belajar di Bekasi ya, dengan Syekh Nasruddin At-Tamadi. Saya lupa juga memberitahu ke Bang Edo ya. Kalau Bang Edo itu Bekasi, saya nggak ingat gitu lah. Kalau saya share mungkin bisa Bang Edo ke Bekasi atau ke Harvard City gitu. Atau Bang Edo mudik mungkin. Mudik kemana? Bang Edo mudik ke Bang Edo? Atau Bang Edo Mustami ini? Enggak, Ustaz. Enggak. Oh iya, kalau nggak mudik kemarin saya lupa banget ngasih tahu Bang Edo tuh. Padahal di Bekasi benar kemarin acaranya dengan Syekh itu. Oh, padahal nggak mudik. Tapi ke Bandung cuman hari kedua. Hari kedua Lebaran ke Bandung Enggak, sehari. ini sebelum Ramadan, sebelum apa? Oh, sebelum Saya di Lebaran. Bekasi. Sebelum Lebaran. Tanggal berapa tadi? Tanggal 14 ya, 14 ya. Berapa ya? 14 Maret kalau saya mana bukan. 14, 15 Ustaz. Iya, tanggal 14, 14 15. 14 itu daurahnya, 15, 16 itu masih bersama Syekh tuh. Jadi ya yang namanya lupa ya tidak ingat gitu ya. Jadi saya lupa mengabari, Masya Allah, saya mohon maaf sebesar-besarnya ke Bang Edo. Nanti insya Allah ada daurah-daurah berikutnya dengan Syekh pada Syekh. Insya Allah Januari teman-teman ya. Walaupun masih lama Januari, tapi saya sampaikan sampai sekarang. Januari itu dengan Syekh Amr insya Allah ya. Dua guru saya yang istilahnya kalau dosen killer. Dosen killer. Jadi Syekh Amr itu adalah insya Allah. Kalau beliau itu salah sedikit saja lahjahnya, antum bisa di stop aja. Jadi Teh Hita, Mbak Kana sudah merasakan kemarin atmosfer dengan Syekh ya. Alhamdulillah saya ucapkan juga mudah-mudahan bukan menjadi yang terakhir ya, karena alhamdulillah salah satu di antara teman kita di sini ya alhamdulillah mendapatkan syahadah dari beliau, menyetorkan hafalan tufahnya alhamdulillah dari Syekh langsung. Barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan menjadi menjadi keberkahan untuk kita semua dan kita bisa ikut nantinya insyaallah taala dengan Syekh Amr bulan Januari insyaallah taala. Mudah-mudahan ada usia sampai sana. Kami sudah dihubungi dengan beliau sama Syekh Amr ya, Amr Yasir, untuk beliau ingin berkunjung ke tempat kita insyaallah. Pokoknya Baitul Ilmi akan menjadi pusat belajarnya para orang-orang yang ingin belajar dengan para masyayikh insyaallah. Kita pusatkan di Baitul Ilmi insyaallah taala. Baik, seperti yang baik rahmat Allah SWT. Kemarin itu kita sampai materinya, kita langsung saja belajar ke materi di mana ini. Bab apa Pak Hendri kemarin? Bab idgham gitu. Alif lam kemarin sudah kalau tidak salah. Kalau tandanya di saya ini sampai idgham. In fi sifati wal makharij ittafaq. Benar? Ada yang menandai enggak kalau tanda saya di tempat saya sampai idgham? Baik, kalau begitu saya ikuti tanda di tempat saya aja sampai itu. Kita coba bacakan saya bab idgham bait ke-30 sampai 34 in fi sifati wal makharij ittafaq harfan fal mislan fihi ma ahaq.
Masya Allah Ustadz, langsung ditembak. Baik Ustadz. Nanti kan setelahnya Mbak Hana. Iya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. In fis sifati wal makhariji tafaqu. Harfani fal mithlani fihi ma ahaqu. Wa in yakuna makhrajan taqaraba. Wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Mutaqaribaini aw yakuna tafaqu. Fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Bil mutajanisaini thumma in sakan. Awwalu kullin fas-saghir samniyan. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Baik. Mbak Hana silakan baca. Mutaqaribain in fi sifati. Yang mana Ustaz? Sintrek. Wah, sintrek. Bab 30 sampai 34. Masih yang sama. Ya, yang sama. In fis sifati wal makharijit tafaqu. Harfani fal mithlani fima ahaqu. Wa in yakuna makhrajan taqaraba. Wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Mutaqaribaini aw yakuna tafaqu. Fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Bil mutajanisaini thumma in sakan. Awal kullin fas-saghiru samniyan. Aw hurrika harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Insyaallah. Ya, kemarin anaknya Bu Kana itu juga dapat syahadah dari Syekh. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nanti saya harapkan teman-teman juga yang dari Jambi yang mudah-mudahan bisa bergabung ya. Insya Allah. Kalau kita undang Syekh ke Jambi lumayan ya. Maksudnya lumayan capek juga saya bolak-balik. Mending kita yang deketin. Baik. Satu lagi. Udah cukup ya. Jadi infis sifati kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Infis sifati wal makharij ittafaq. Di infis sifati jika di dalamnya terdapat dua huruf. Jika dua huruf pada sifat dengan sifat yang sama. Wal makharij ittafaq juga makhrajnya sama. Berarti kan kalau sifat sama, makhraj sama, berarti ini hurufnya kembar. Misalnya waw dengan waw, fa dengan fa, ba dengan ba, misalnya lam dengan lam. Berarti ini kan sama. Maksudnya adalah, saya ulangi, infis sifati dan juga makhrajnya sama. Harfani fal mislani fima haq. Maka dia disebut dengan biasa disebut kita mislain ya, mislani. Maka mislani maksudnya dua huruf yang semisal atau dia kembar, jadinya huruf kembar ya. Semisal itu kan bisa mirip ya, atau kembar lah istilahnya kalau bahasa kita mah ya, kembar. Wal mislani, dan dua huruf yang kembar. Nah, terus apa? Wa in yakuna makhrajan taqaraba fi sifati ikhtilafa yulaqaba. Nah, jadi ada juga yang
Ada juga yang makhrajan taqarraba, ya. Jadi qarib. Dan juga makhraj yang jika keduanya memiliki kedekatan, ya. Jadi dua huruf misalnya dia memiliki kedekatan dari segi makhraj, ya. Jadi wa in yakuna makhrajan taqarraba. Terus wa fi sifati ikhtilafan. Akan tetapi dua sifatnya dia ikhtilaf, ya, ikhtilafan, ya, sifatnya berbeda. Ya, yulaqqaba. Ya, maka dijuluki apa dia? Dijuluki apa? Di bait berikutnya. Mutaqaribain. Maka dia disebut dengan apa? Mutaqaribain. Saya ulangi lagi. Sebentar. Allahumma shalli ala. Baik, saya ulangi. Tadi apa tadi? Wa in yakuna, ya. Wa in yakuna. Sebentar. Saya ulangi. Wa in yakuna makhrajan taqarrabah. Apabila dia memiliki apa namanya? Kedekatan, ya. Dia kedekatan secara makhrajnya, ini makhrajnya dekat atau ada misalnya yang makhrajnya dekat, ya, misalnya ta dengan to misalnya, ya. Atau misalnya wa fi sifati, akan tetapi sifatnya dia berbeda, ikhtilafan. Ikhtilafa, ya. Kalau di sini dibaca wa fi sifati ikhtilafa. Akan tetapi dia mempunyai perbedaan di sifatnya. Yulaqaba, maka sebutlah dia atau namakanlah dia atau dijulukin nih sama. Dijuluki atau dinamakan mutaqaribain. Apa namanya? Mutaqaribain. Nah, au yakuna, ya, ittafaqa, atau, ya, au yakuna, atau, ya, keduanya fi makhrajin, ya, atau yang dua huruf ini, ya, misalnya dua huruf misalnya lam dengan ro, misalnya kaf dengan qaf, seperti itu, ya, fi makhrajin dunas sifati haqiqah, ya. Apa disebutnya dia? Ya, bil mutajanisain. Maka sebutlah dia apa? Mutajanisain. Nah, jadi tadi apa? Rumusnya apa? Kalau dua huruf yang sama makhraj dengan sama sifat disebut apa? Mislain. Kalau dia kedekatan secara makhraj disebut dengan mutaqaribain. Kalau kedekatan secara makhraj secara sifat disebut mutajanisain. Tsumma in sakan, ya, awlu kullin fas-saghira samiyan. Nah, nanti saya bahas tentang saghir, kabir, dan mutlak. Nah, ada idgham itu disebut dengan saghir, ada disebut dengan kabir, tapi bukan yang idghamnya. Ya, ada disebut dengan mutlak. Nah, saya ulangi. Ya, awwalu kullin, apabila diawali dengan, ya, misal keduanya ini, huruf yang dua ini, ya, sukun, ya, awal dari setiap hurufnya, maka dia disebut dengan saghiran, ya. Sebutlah dengan dia fas-saghira samiyan. Jadi sebutlah dia dengan idgham saghir. Ya, maksudnya adalah nanti, Ustaz, berarti ada yang kabir dong? Iya, ada. Ustaz, ada yang apa lagi misalnya? Kan ada yang sukun harokat. Berarti ada yang harokat sukun? Ya, ada harokat sukun. Berarti ada yang harokat ada. Yang enggak ada sukun-sukun. Gimana? Bacanya sukun-sukun nih, enggak bisa. Ya, jadi harokat sukun, sukun harokat, dan harokat. Contohnya misalnya yang sukun harokat, ya, maka ini disebut dengan saghir. Ya, apa disebut dengan saghir? Ya, saghiran samiyan disebut dengan idgham saghir. Au hurrikal harfani fi kulli faqul.
kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Nah, dan juga ya huruf itu memiliki apa? Berharokat pada masing-masingnya. Nah, maka katakanlah dia apa? Idgham kabir. Berarti idgham apa lagi yang belum? Misalnya tadi saya sampaikan kalau dia sukun harokat namanya apa? Shaghirun samiyan. Maka namakannya dia shaghir. Berarti kalau dia harokat sukun apa namanya Ustaz? Nah, terus tadi sudah disebutkan di sini kalau dia memiliki harfani fi kulli faqul, ya dia dua huruf ini dia di dalamnya dia apa namanya? Berharokat dia kullun kabirun, maka sebutlah dia keduanya ini atau namakannya dia kullun kabirun wafhaman bil musul. Jadi disebut dia dengan kabir. Tapi bukan idgham jadinya, bukan idgham kabir, bukan. Tapi misalnya mislain kabir, mutajanisain kabir, mutaqaribain kabir. Naam, gitu. Ya. Sampai di sini bisa difahami dulu. Sebelum saya ke idgham benar-benar membahas idgham. Karena idgham ini pembahasannya lumayan panjang. Ada yang idgham dari segi apa namanya? Dari segi sifat dan makhrajnya. Ada idgham juga yang disebut dari segi kurang dan sempurnanya. Ada juga ya dari kurang dan sempurnanya apa saja. Dari idgham sifat dan makhrajnya apa saja. Nah, ini juga perlu dipelajari. Dan setelah dia idgham apakah ada dia izhar. Nah, ini perlu dipelajari. Dengan bertemunya sama-sama dengan tanda berikut, tapi dia tidak memiliki, dia tidak sukun harokat, dia harokat sukun atau harokat harokat, apakah dinamakan idgham atau tidak. Nah, secara makna kan idgham artinya apa? Meleburkan atau memasukkan. Nah, seperti itu. Baik, saya ulangi, ada pertanyaan? Yang ciri idgham shaghir tadi sukun harokat ya, Ustadz ya? Iya, sukun harokat sebagaimana dijelaskan ya dalam matanya summa insakan. Kemudian ketika dia atau salah satu huruf itu dia sukun. Nah, insakan awwalu. Jadi huruf yang pertama itu adalah sukun. Ya, kullin fasaghiran samiyan. Jadi berarti kalau huruf yang pertama sukun, otomatis huruf yang kedua itu harokat. Ya, nggak mungkin huruf yang pertama sukun, huruf kedua sukun juga enggak. Berarti huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua harokat. Maksudnya di sini begitu. Jadi memahaminya seperti itu, mafhumnya seperti itu. Jadi disebut dengan shaghir, ya shaghir. Nah, berarti ada dong yang nah, kalau yang harokat sukun tadi Ustaz lupa. Harokat pertama terus disukun. Apa tadi ya? Nah, itu namanya mutlaq. Oh, itu mutlaq ya. Kalau dia harokat namanya di sini apa tadi? Kabir. Tidak pakai idgham, kabir saja. Kabir. Nah, tidak pakai idgham. Yang pakai idgham itu hanya dia sukun harokat. Yang lain tidak. Ya. Sukun harokat. Yang harokat tadi namanya kabir Ustaz ya? Kabir. Ya. Tapi kabir di sini dia menyebutkan mislain kabir, mutaqaribain kabir, mutajanisain kabir. Misal contohnya seperti ini. Waw dengan waw misalnya. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na. Itu waw dengan waw tidak? Wa wada'na. Waw yang pertama harokat? Baik. Waw yang kedua harokat? Iya, harokat.
Apakah waw yang pertama dimasukkan ke waw yang kedua? Tidak. Nah, inilah disebut dengan berarti dia bukan idgham, melainkan muzharah. Melainkan dia izhar, jelas dibacanya. Wawa. Nah, ini disebut dengan kabir. Disebut apa? Ya, mislain kabir. Nah, sampai di sini paham? Insyaallah Ustaz. Nah, contoh juga seperti ini. Qaf dengan lam. Qaf itu makhrajnya di mana? O, makhraj mana? Pangkal. Pangkal lisan. Kalau lam, Pangkal. ujung Ujung lidah ujung menyentuh. lisan. Ya, kira-kira jauh tidak itu? Secara Jauh makhraj Ustaz. jauh, secara sifat Jauh. 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 Nah, jadi tadi gimana? Kalau jauh apa namanya? Jauh. Mutajanisain ya. Berapa? Mutajanisain Ustaz ya. Nah, mutajanisain. Nah, kalau jauh secara sifat iya. Kalau jauh secara sifat apa namanya? Secara sifat mutaqoribain. Nah, kalau jauh secara makhraj? Cara makhraj tadi lain ya. Mutajanisain. Mutajanisain. Nah, jangan sampai mutanajisain ya. Kalau mutanajisain itu dua najis artinya. Ingat, jangan salah sebut. Mutajanisain bukan mutadajisain, bukan. Tanajis berarti dua najis ya. Baik, saya ulangi. Di qul ini qaf dengan lam ya secara sifat dia jauh sekali. Tapi secara makhraj sama-sama di lidah. Ya, makhraj juga hampir-hampir jauh ya. Jadi dia jauh banget ya. Nanti saya jelaskan yang jauh makhraj dan jauh sifatnya. Ya, apa namanya ya. Nah, sekarang yang ini dulu nih. Ini paham tidak maksud saya dari yang pembahasan itu. Jadi ada satu lagi yang disebut dengan ketika dia kabir, shaghir, ya, mutlak, dan satu ini ada lagi. Tadi mislain, mutaqaribain, yang dekat, mutajanisain, ya, yang sejenis. Ya, maksudnya sejenis dalam artian di sini adalah sama secara apa? Beda secara makhraj, ya. Dan sifat. Ya. Nah, tapi ada yang dia jauh secara makhraj, jauh secara sifat. Misalnya ya dengan ain. Ya dengan ain. Ya di mana dia? Tengah lidah. Ya, tengah lidah. Ain di tengah tenggorokan. Tengah. Nah, secara sifat jauh tidak? Jauh. Secara makhraj jauh tidak? Jauh. Tapi dia bertemu satu huruf ya'lamu misalnya. Ya. Ini disebut dengan mutaba'id. Jauh secara sifat, jauh secara makhraj. Tapi dia dia berharakat, ain dia sukun. Jadi apa dia? Ya. Nah, ini disebut dengan mutaba'id mutlaq. Jadi pembahasan idgham itu ngejelimet sebenarnya kalau tidak difahami satu-satu. Makanya ini dulu ya. Mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Ini sudah paham belum? Insyaallah Ustaz. Baik. Tadi ulangi. Tadi yang jauh sifat sama jauh marotat namanya apa? Ya. Ain sama Nanti insyaallah. Yang pelan-pelan dulu. Teman-teman yang lain yang pelan dulu. Baik, saya ulangi lagi ya. Yang mutajanisain, mutaqaribain, mutajanisain ini adalah idgham yang dilihat ada ditinjau dari
kedekatan makhraj dan sifatnya. Tulis biar dah antum ini ada tulisan, ada buku antum sendiri, nanti ada buku teman-teman sendiri. Ya, saya nggak tahu tuh Teh Ita udah berapa kali selesai. Dari saya ini ya, saya buka ini Teh Ita nih biar jadi inspirasi buat teman-teman. Teh Ita ini dari, kalau saya ngomong di belakang itu nanti ngomongin Teh Ita. Ini ada orangnya nih, mana orang itu? Jadi Teh Ita ini jadi belajar dari awal belajar bingung tuhfah sampai dia bertemu dengan syekh yang pertama kali mengajari dia. Saya rasa saya nggak tahu harus bercerita apa. Ya, Teh Ita sendiri yang merasakan itu. Jadi beliau itu apa namanya? Pertama kali belajar tuhfah itu tahun 2021. Benar nggak deh? Pak Hendri benar ya? Pertama belajar sama Syekh Tamadi ya? 2021 ya? Betul, Ustaz. Betul. Saya tanya Teh Ita, bingung tidak saat itu? Bingung, Ustaz. Ini apa? Clear. Liar, terus harus dihafalin, tapi belum tahu ini tuh apa gitu. Ya. Terus tiba-tiba datang Syekh. Iya, pas 2026 bertemu langsung itu Kaget. kayak seperti mimpi, Ustaz. Terus mohon maaf saya kasih tahu. Terus dapat hadiah dari beliau? Iya, itu lebih nggak dipercaya lagi, Ustaz. Ya, waktu Ustadz bilang, ayo kejar, ya 1 bulan itu berusaha gitu, jadi diusahakan dulu untuk bisa. Alhamdulillah Allah kasih izin, Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan, Ustadz. Oh iya. Jadi teman-teman belajar, nanti Allah akan kasih guru yang terbaik. Jangan belajar pada satu orang. Belajar aja, belajar. Al-Quran itu luas. Tapi ingat ya, belajar Al-Quran itu beda dengan belajar yang lain. Belajar Al-Quran itu nggak lebay. Jangan takalluf. Dari awal saya mengatakan jangan takalluf. Jangan ta'asuf. Kemarin saya juga talaki dengan Syekh. Ya, saya talaki dengan Syekh. Di depan teman-teman juga. Di depan Bu Kana, di Teh Ita, dan lain sebagainya. Malu tidak Ustaz? Ya enggak lah. Ngapain malu? Orang guru kita. Ada koreksian ke Ustaz? Ada koreksian saya. Koreksian masih ngajar juga. Ya saya nggak ngajar, saya berbagi. Berbagi pengalaman Pak Henry ya. Jadi alhamdulillah teman-teman. Jadi di Syekh yang satu mungkin teman-teman lolos, tidak ada koreksian. Tapi jangan harap di saya yang berikutnya. Pasti ada koreksian. Karena Insya Allah teliti banget beliau. Ya, nah, saya dulu Syekh Abdul Karim, hafizallahu taala. Beliau tidak mengoreksi saya di ghairil maghdubi alaihim. Kemarin itu ya, saya dapat koreksian di ghairil maghdubi alaihim. Terlalu lama tadi. Maghdubi terlalu lama. Maghdubi ya. Maghdubi. Kita mungkin tahu kemarin. Jadi dia hanya di situ aja, masyaallah. Karena tapi itu nikmat yang luar biasa, bisa bertemu duduk bareng satu bangku gitu, masya Allah. Nanti kita akan datangin Syekh Amr insya Allah yang lebih ketat lagi. Amin. Baik. Semoga Allah mudahan, Ustaz. Ya, kita akan jadikan betul ilmi dengan pusat Syekh insya Allah taala. Baik teman-teman, itu ya, saya ulangi lagi ya, di apa namanya, idgham ini lalu pembahasannya luas, sedikit-sedikit dulu. Insya Allah nanti saya akan bahas idgham yang dari segi kurang dan sempurnanya. Insya Allah. Baru dari sekarang ini makhraj dan sifatnya. Belum dari segi jauh dan dekatnya, jauh dan jauhnya. Ya, jauh secara makhraj, jauh secara sifat. Bagaimana cara membacanya dan lain sebagainya. Ya, agar tidak takalluf. Nah, jadi insya Allah nanti ya kami akan berusaha membuat buku ajar, bukan metode ya, buku ajar yang mana kita akan belajar Al-Quran itu tidak takalluf dan tidak ta'assuf insyaallah ta'ala dengan yang sudah kami terima dari para masyayikh ya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah izinkan kami, saya dan tim dari Ma'had untuk menyusun buku sedikit demi sedikit.
Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan silakan. Ustadz Afwan, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang mutlak, kan tadi kan yang sogir sudah, kabir sudah, dan ada contohnya gitu, Ustadz. Kalau untuk yang mutlak itu eh contohnya seperti apa ya, Ustadz? Agak Nah, susah bingung nyarinya, Ustadz. Apakah baik. dia ada di mis lain juga atau di mis lain ada atau di mutaqoribain ada atau di mutajanisain ada gitu? Ya. Mutlak ini. Baik. Mutlak itu secara tanda dia harokat sukun. Ada di semuanya. Mm-mm. Oh, ada berarti. Misalnya contohnya qaf dengan lam. Qaf dengan lam itu dari segi makhraj ya dekat, lam dengan qaf itu sama-sama di lidah misalnya. Walaupun agak jauh ya. Tapi ketika dia bertemu dengan qul huwallahu ahad, qul, nah. Sekarang baru saya ingat ketika diajarkan oleh orang tua saya disebut dengan izhar mutlak. Qul itu izhar mutlak. Nah, mungkin bermakna dengan maksud ya seperti itu. Jadi dibaca izhar dan dia mutlak, mutlaqah. Jadi mutlak. Qul harokat sukun. Dari segi makhraj itu ada kedekatan, tapi dari segi sifat dia jauh. Maka kalau ini disebut apa? Kalau jauh sifat disebut apa? Mutabaidan. Huruf apa, Bukan. Ustaz? Afwan, Sifatnya hurufnya tadi jauh. apa? Qaf Ya, dengan lam. Qaf dengan lam. Hurufnya. Sifatnya jauh, makhrajnya dekat. makhraj dekat, sifat jauh. Disebut dengan? Makhrajnya sama, mutaqoribain, Baik. berdekatan, Jadi, qorib gitu gimana, Ustaz? ya. Bisa seperti itu. Qorib. Ya. Jadi, nah ini apa? Dia berdekatan. Ya, secara makhraj. Tapi secara sifat jauh. Ya, qaf itu dia syiddah. Lam itu dia misalnya dia apa namanya tawassud ya. Jadi secara sifat dia jauh, tapi secara makhraj dia dekatnya sama-sama lidah. Tapi tandanya misalnya dia harokat sukun, maka disebut apa? Mutlaq. Mutaqaribain mutlaq. Mutlaq. Nah, Oh mutlaq. iya. Contohnya sebagai ya contohkan ya'lamu. Ya'lamu. Ya. Ya Ya, dengan ain ya. atau misalnya utlu ma uhiya ilaih. Utlu ma uhiya. Ya, hamzah dengan ta. Jauh banget ya. Hamzah itu di tenggorokan jauh misalnya. Ta itu di ujung lisan. Jauh secara makhraj, itu secara sifat. Ya, maka disebut dengan apa? Mutaba'id. Mutaba'id mutlaq. Nah, makanya nanti saya Iya. bahaskan dengan ama dia. Mana dia mutajanis, mutaqarib, misalnya dengan mutlak. Dengan apa? Mutaba'id. Nah, jadi Oh ada iya. yang jauh, ada yang dekat. Nah, nanti insyaallah taala di pertemuan berikutnya dijelaskan insyaallah sedetail-detailnya insyaallah taala. Sekarang Baik. gambaran dulu bahwa idgham itu terbagi atas dua, terbagi secara makro dan sifat, dan terbagi secara sempurna dan kurangnya. Insyaallah kita akan bahas pekan depan secara sempurna dan kurangnya. Nah, dan bagaimana cara bacanya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan mungkin pada malam hari ini. Insyaallah. Dan doakan kami ya, insyaallah nanti juga kita akan adakan majelis online dengan Syekh, para masyayikh insyaallah taala, biar teman-teman bisa merasakan atmosfer ketika berguru dengan para masyayikh gitu Pak, belajar dengan para masyayikh. Mungkin Teh Ita semakin apa Teh Rita Rahayu mungkin semakin gemeteran.
atau Bu Eni Payani mungkin semakin gemetaran. Mbak pusing Makin. Ustaz. Jadi yang tadinya keringetan sudah nggak keringetan lagi, mandi ya. Mandi. Dia mandi keringet jadi. Insyaallah. Tapi enggak seperti yang dibayangkan. Tanya aja tuh Teh Ita, Mbak Kana yang bertemu dengan para masyayikh, dia biasa-biasa aja, itu paling ya gemetaran dikit doang. Malah Teh Ita ya, gemetarannya lebih gemetarannya sama Ustadz, benar Ustadz. Beneran Ustadz. gemetaran saya. Iya. Nggak tahu kenapa. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan sudah biasa aja. Ya, jadi pas kemarin sama Syekh tuh kayak bisa mengontrol nervousnya gitu, tapi pas sama Ustadz kok beda gitu, apa mungkin karena takut dikoreksi itu Ustadz. Ya enggak juga, nanti kalau saya enggak koreksi tenang aja. Insyaallah. Ya, sebenarnya belajar dari awal, belajar dari nol, dari apa yang kita pelajari sama guru-guru kita itu lebih lebih kita hati-hati dalam berucap, mengucapkan sesuatu. Karena mungkin Teh Ita bukan dari awal ya, mungkin sudah tahu duluan belajar sama saya. Begitu juga Pak Hendri, terus begitu juga Bang Andi dan sebagainya. Dulu tuh banyak, dulu ada Teh Marli, kalau nggak salah ya Teh Marli yang pelarang ya. Terus apa lagi, Teh Riana, siapa sih namanya Teh, lupa lagi saya. Terus kakaknya Teh Ita, siapa namanya Teh Ita? Siapa namanya? Lupa lagi. Teh Rina ya. Mbak Retno. Mbak Retno, ya Mbak Iya. Retno. Titip salam sama beliau. Baik, Ustaz. Ya, banyak sekali lah teman-teman yang gugur di medan perang, Masya Allah. Yang stay di medan, Bang Edo juga waktu awal-awal, Masya Allah. Sama yang siapa? Bang Oci apa ya? Gocai apa sih? Goci. Ya, Bang Goci. Shizuoka Jepang Ustaz. Shizuoka Jepang, ya Masya Allah. Dia dari Jepang belajar, teman-teman, Masya Allah. Itulah teman-teman, Masya Allah. Mudah-mudahan semangat teman-teman yang awal ini ya. Lebih semangat lagi. Masih panjang perjalanan teman-teman. Nanti kita cari kitab-kitab yang klasik. Kitab-kitab klasik zaman dulu. Mungkin yang Baghdadiyah atau mungkin Hidayatul Mustafid yang dulu saya belajar klasik banget kitab itu. Tapi justru disitulah awal permulaan saya belajar dengan bapak saya dulu, dengan paman-paman saya, dengan kitab Hidayatul Mustafid itu. Itu detail teman-teman. Belajarnya bagus banget. Disitulah saya, kalau tidak salah kelas 2 SD ya. Saya mulai ngajar tuh kelas 2 SD. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata dan salah ucap selama setahun belajar ya. Tapi Kang Jambi belum setahun kayaknya, insya Allah. Lebih Ustaz, setahun Ustaz. Oh, lebih setahun, Masya Allah. Iya Ustaz. Bu Rita Rahayu juga yang dulunya bergemeteran-gemeteran sekarang udah biasa aja. Masya Allah, Alhamdulillah sudah lancar. Saya tahu perkembangannya tuh Bu Samini, terus Bu Eni, terus Bu Ise, Bu Haja, Megawati. Saya tahu perkembangannya bagaimana belajar. Alhamdulillah. Jadi gitulah kalau tidak absen-absen ya. Jadi ketahuan, oh ini sampai di sini kemampuannya. Mungkin belum ketemu aja. Nanti suatu saat ada kesempatan waktu ke Jambi. Insyaallah ta'ala. Baik teman-teman, saya cukupkan. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanul jazaa. Mudah-mudahan ada manfaat bisa diambil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pahala yang besar yang nanti akan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullahu khairan katsira, ahsanul jazaa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi amal jariah bagi Ustaz dan menjadi pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah besok kita bertemu di sesi talaki. Bu Eni sudah nggak sabar mau talaki katanya Ustadz. Dari kemarin nagih di grup. Ya, insya Allah kita besok bertemu lagi. Selamat beristirahat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz, Terima kasih teman. Semuanya saya izin keluar ya. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Izin keluar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Ustaz.